hormati Ketua Pokmas serta anggota, Ketua BPD serta anggota LPM dan hadirin sedaya ingkang kula jagat kula setunggal-tunggal. Niki langsung mawon nggih, alhamdulillah pertemuan pada malam hari pagi hari ini juga berkah semua. Kemarin banyak teman-teman desa yang lain sing durung oleh, alhamdulillah ilmu sing oleh. Terus untuk anggaran 2027 sing untuk 2026 cuman bendilungu tok. Matur nuwun Pak Kepala BPN, kula yo lek uber-uber sampean yo kan biyen kan mulai anyaran nang kene tak uber-uber ya Pak Kepala ini. Alhamdulillah yo diparingi muga-muga Pokmas nggih niki anggarane jupuk yo akeh, jatene 1.300-an kurang lebih, itu memang harus kerja maksimal dengan waktu terbatas. Jadi bismillah niati ibadah sih jelas enten ibadah ini program jalan yo Pokmasnya ya harus maksimal, terus dengan waktu kurang lebih 3 bulan itu selesai. Terus untuk persyaratan nanti untuk kepala desa dan yang lain untuk membantu. Jadi semua ini urusan dari Pokmas. Nggih, Pokmasnya sepakat nggih, siap nggih. Siap tenan, oleh gak tenan. Iki tenanan. Terus garapan sakmene enggak maksudnya tidak sidik, butuh tenanan, siap tenan. Bismillah diselehne pegawaiane liyane garap sing serius. Jadi lek kula nguber-nguber Pak BPN ya ben awake dibuktekne lek awake juga bisa ngoten. Aja wae nguber-nguber tok mosok diwenehi tenan ndak siap ngoten, maksudnya ngoten. Lha iki saestu. Lho kepala BPN mudhun ning desa jarang-jarang lho Pak. Kepala pertanannya aku dadi lurah meh 20 tahun ning golek cetuk penak golekane ya Bapak enak. Bisa astu mudun endi mudun biasa sampean golek tak ketemu angel. Ngoten nggih. Kowe warga ya siap kabeh, sing paling penting Pokmas kudu luwih siap ngoten nggih. Tenanan iki lek kuwati-wati tenan. Lek aku njaluk ya tenanan, lek wis diwenehi ya sing garap sing tenanan. Ngoten muga-muga sukses. Dilungu, alhamdulillah. Sementara kalau kata akhir kalam baru tauhid badaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan dan pengarahan dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Tulungagung. Yang terhormat Bapak Gatot Suyanto APTNH MH Ki RMP, disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Mbah Lurah. Mbah Lurah, wis celuk, cocok nek diceluk Mbah. Ya soalnya wis wayahe. Pak Babin Sadan, Babin Kamtibmas yang saya hormati, Pak Ketua BPD dan timnya nih, BPD, Pak Ketua Pokmas dan anggotanya. Kalau ini sampun anu nggih dilantik ya dari Pak Kades nggih, seluruh calon peserta PTSL yang berbahagia. Alhamdulillah ini ceritanya rada tak oyo-oyo gitu. Alhamdulillah lah kita bersyukur Bendil Wungu masih yo kacrit, iyo kacrit.
ternyata alhamdulillah akhirnya dapat jatah. Kalau niku sakjane jenengan niku ora oleh bagian tahun. Tak kon sabar tahun 2017 mesti oleh. Tapi alhamdulillah dungane panjenengan sing mati pengen oleh PTSL dilihat pisan. Mbah Lurah karo Bu Care wis gur nang kantor. Jaluk terus nomole Bu Care niku waduh. Ora tembus nang aku. Dereng sampai kula. Nang Pak Kasini dirayu-rayu tok. Akhirnya ya luluh pisan. Dan alhamdulillah memang dililane iki dungane panjenengan jatahe sing tahun 2026 itu kan 20.000 nggih. 20.000 niku isih oleh 16.000 kurang 4.000. Nah, akhirnya karena perjuangannya sudah berdarah-darah, satu-satunya desa baru yang kita ikutkan hanya Bendil Wungu, meskipun masih ada 9 desa lagi, 9 desa lagi yang baru, yang mestinya nanti juga 2027 nanti sudah difoto, ini kan sudah difoto. Nah, Bendil Wungu satu-satunya, lainnya itu tambahan dari tahun 2025 dan 2024 sing dereng katon. Alhamdulillahnya yaitu tadi ya mungkin wis diktatir karo sing kuwasa memang Bendil Wungu kudu saiki. Tapi kula nyuwun manfaatkan waktu kesempatan ini untuk bisa ikut semua. Saya tidak akan memberi kesempatan kedua di tahun 2027 kalau hari ini tidak ikut. Tadi tahun ini ya kudu tahun ini wis. Jangan harap seperti desa yang lain terus ora melu. Nanti Pak Mbah Lurah takon gawe pernyataan tahun depan orang ngeyel arep melok meneh. Soalnya enten iki besole iki sampai arep demo. Aku ora peduli arep demo. Kula sering ngadepi demo, kula wingi dikawal Pak Babin Kamtibmas demo karo Pak Bupati. Ya demo ora apa-apa. Wong jenenge aspirasi. Kalau bisa ya kita penuhi, kalau bukan wewenang kita kan nggak bisa. Ya kita senyum, kita dukung saja. Wong saya juga salah satu bagian dari masyarakat sendiri. Ya tapi itu lagi sekali lagi bersyukur alhamdulillah Bendil Wungu ikut tahun ini. Kula nyuwun kesempatan ini diambil semua oleh seluruh masyarakat Desa Bendil Wungu. Kemarin sebenarnya mintanya 600, saya tidak mau 600. Wajib pajaknya ada 1.700 ya, ada 1.700 wajib pajaknya, terus dikurangi yang sudah sertifikat 300 ya, 300. Nah, berarti sewu petang atus kan ngoten to. Sewu petang atus dilalai sisane ana 1.300-an luwih lah. Sewu petang atus. Jupuk kabeh ya Bu Care. Nggih siap. Awas mau nek ora kabeh genep sakmono. Mboten tak acam saestu. Sampeyan wis nguwayal jual lho, kok dikeki tenan? Gak ditenani. Karuan ora dadi kabeh wis. Jadi ngeten, itu latar belakangnya. Nah, nanti secara teknis beliau ini saya kenalkan dulu nggih. Beliau ini nanti pakai yuridisnya. Niki sing bagian ngurusi surat-suratnya jenengan, sing ngumpulke surat-suratnya Pak Edi namanya. Ini
yang paling senior di Kantah Tulungagung, soalnya dilungkas pensiun. Saulan meleh pensiun. Ya kula ya wis arep pensiun tapi tahun ngarep. Nah, nanti kalau urusan ngukur-ngukur dan lain sebagainya, dan niki pun diukur toh. Pun niki urusane sing ganteng niku sing nom dhewe. Ya, namanya Mas Eko. Cuman jenengan hati-hati, Mas Eko niku kudu tegas. Nek rampung-rampung, nek ora ya ora. Jadi nggih nyuwun ngapunten Pak Ketua Pokmas, nek Mas Eko iku ngrosok desek-desek niku. Soalnya dia kepepet, nggih sing desek kula soalnya. Jadi mangke kula nyuwun tulung teng panjenengan sedaya yang ikut untuk bisa partisipasi aktif semua. PTSL niku mboten ito sukses nek gur hanya peran Pak Mbah Lurah tok. Hanya Pokmas tok. Ndak bisa. Mbah Lurah dengan timnya, Pokmas dengan timnya, masyarakat juga harus proaktif. Jadi saya minta tolong wis kita niati, kita tenanan, kuwabe kudu tenanan. Masyarakatnya wis diperjuangkan kali Mbah Lurah dan tim wis dikei, ya masyarakatnya kudu tenanan. Budal siji, budal kabeh. Enek sing lelet siji, iso ora dadi kabeh. Masa budal siji nggo apa? Terus siji rano terus gandoli. Ampun lah, monggo sareng-sareng semua dulur-dulure nek kudune undangane kan 1.300 to. Gitu, Mbak. Iki sing makili di perwakilan sing dia kurang ngerti aku. Aja iki nek ning dusun siji tok. Dusun liyane ora diundangan. Oh, ngoten to. Lho kudune ya bengi, Mbak. Nek perlu karo pengajian. Lho kira apa-apa. Nah, ngeten temen iki seremoniale sakniki. Nggih. Tapi saya minta arepa BPN ora teko. Mbah Lurah dan timnya dan Pokmas ketika ada pengajian engko bengi malam Jumat ya, Pak. Nah, kula suwun Mbah Lurah dan timnya dan Pokmas bisa sosialisasi kecil-kecil di tempat pengajian. Nggih. Engko nek wayahe napa malam suro kan mesti ngumbah pusaka to, mesti yo kumpul, sosialisasi bisa. Ya, Pak ya. Nggih, wis pokoke nanti saya minta sosialisasi tidak hanya berhenti sampai di sini. Nggih. Saya kira sebagai pembukaan, saya tidak panjang lebar, nanti biar beliau yang menjelaskan. Aku kok melokna nek wis wayahe tanya jawab ae. Engko ben anu tak setelke film. Ya film, enten video nih. Nggih. Monggo selanjutnya saya serahkan ke Pak Edi untuk menjelaskan apa syaratnya, kewajiban piye. Nggih, nek kurang lagi ditambahi. Nggih, ngaten nggih Pak Edi, monggo kula aturi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu pengarahan dari Waka Yuridis yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Edi Purnomo APTNH MH, disilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Tulungagung, Bapak Kepala Desa Bendir Wungu, Bapak Babinca, Babin Kamtibnas,
Waka Fisik, Ketua Pokmas beserta jajarannya, Bapak Ketua BPD, serta hadirin semua yang kami hormati. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Kakang mengenai alhamdulillah Desa Bendirwungu ini tahun ini dapat jatah PTSL. Kami berharap kesempatan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena untuk Desa Bendirwungu ini masih ada jatah kuota berapa tadi? 1.300. Saya mohon agar ini benar-betul dimanfaatkan dengan baik, dimaksimalkan agar seluruh Desa Bendirwungu ini masyarakatnya, tanah-tanahnya semuanya dapat bersertifikat. Sebelumnya saya mohon izin, ini sebetulnya yang di depan ini harusnya ada 3 orang, yaitu satu ketuanya, Ketua PTSL Pak Abi, hari ini berhalangan hadir. Kemudian saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Edi Purnama. Saya di sini selaku Waka 2 membidangi bidang yuridis, nanti yang akan memeriksa mengenai berkas-berkas surat jenengan. Kemudian di sebelah kiri saya mungkin sudah jenengan kenal, beliau namanya Pak Eko. Pak Eko siapa Pak? Pak Eko Yudi. Pak Yudi siapa yang pernah? Beliau Waka 1 yang membidangi mengenai masalah Waka Fisik, yaitu membidangi mengenai masalah pengukuran. Nanti monggo pada saat sesi tanya jawab nanti monggo ditanyakan mengenai mungkin patok-patok batas, mungkin masalah luas, masalah bidang-bidang pengukurannya dan sebagainya. Nanti silakan pada saat saya tanya ditanyakan. Ini saya mulai PTSL. Jelas sudah pernah mendengar kata PTSL Sudah pernah mendengar apa baru kali ini Sudah pernah mendengar Apa toh itu PTSL? PTSL itu singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yaitu saya baca saja definisinya biar tidak keluar dari isi daripada definisinya. PTSL yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, ingat-ingat kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, garis bawah pertama kali, yang dilakukan secara serentak bareng-bareng bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar, garis bawah belum terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Jadi dari definisi ini kita bisa menyampaikan bahwa, bisa menyimpulkan bahwa PTSL ini adalah hanya untuk bidang-bidang tanah yang belum terdaftar. Belum terdaftar ini artinya belum pernah didaftarkan ke BPN atau belum pernah terbit sertifikat. Jadi untuk bidang-bidang tanah yang belum pernah terbit sertifikat, ingat-ingat ini. Terus yang kedua, pendaftaran tanah untuk pertama kali. Pertama kali di sini artinya yaitu tadi yang belum pernah terdaftar atau masih berupa buku desa atau masih berupa letter C. Itu diingat-ingat untuk Pokmas untuk Pokmas. Jadi PTSL itu hanya untuk melayani pendaftaran tanah untuk tanah-tanah yang belum pernah terbit sertifikat atau masih berupa letter C. Ini kuncinya nanti untuk Pokmas warga masyarakat mau diingat-ingat, terutama Pokmas nanti yang akan melayani pendaftaran tanah. Terus apa itu tujuan daripada PTSL? Yaitu tujuannya agar seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia ini terdaftar dan terpetakan.
Terus yang kedua untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik tanah ya. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara umum melalui pensertifikat tanah. Terus yang keempat mengurangi dan mencegah sengketa ya. Jadi itu tujuannya dari PTSL. Kemudian dasar hukumnya PTSL yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, PP 24 Tahun 97, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 97, kemudian Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Jadi itu dasar hukumnya. Kemudian tahapan-tahapan PTSL yaitu persiapan penyuluhan di sekarang ini, terus nanti setelah ini ada pendataan, ya, kemudian pengukuran, kemudian sudah ya, pengukuran sudah, kemudian dilanjutkan nanti pendataan yuridisnya, pendaftaran berkasnya, kemudian ada sidang panitiaan, kemudian dilakukan pengumuman, mungkin nanti ada yang keberatan kalau ada ada tanahnya yang disertifikatkan karena ini ada pihak lain yang mengklaim, dan nanti bisa lewat situ ya, silakan mengajukan keberatan atau berkirim surat ke Pokmas bahwa tanahnya adalah sengketa atau sebagainya ya. Kemudian penerbitan sertifikat. Terus objek PTSL itu apa? Objeknya yaitu tadi yang kami sampaikan tadi, yaitu seluruh bidang tanah yang belum pernah terbit sertifikat ya. Yang masih berupa laterse, terus dijual pakai akte jual beli, apa pakai kwitansi, apa pakai segel, apa mungkin juga pakai perjanjian melalui desa, monggo nanti silakan di PTSL. Kemudian aset pemerintah daerah, tanah bengkok, tanah kas, SD, mungkin anak lagi kantor pos, atau mungkin ada pos kantor polisi, nah, nanti monggo ya, diikutkan PTSL, nanti kita nilai status tanahnya tanah apa ya. Terus BUMD, wakaf, nanti wakaf monggo kita mumpung ada proyek kita bekerja sambil beribadah ya. Kalau ada musyola, langgar, masjid dan sebagainya yang tanahnya belum bersertifikat, diikutkan aja PTSL melalui wakaf ya. Terus apa itu keuntungan daripada PTSL? Keuntungannya yang jelas biaya lebih murah ya. Jenengan ngurus dhewe yang atau pertanahan mungkin sudah pernah yang ngurus ini, mungkin jangan tahu sendiri berapa biayanya, apa namanya, lewat makelar, lewat notaris, dengan pasti banyak biayanya gitu. Jadi mumpung ada PTSL, kita terjun ke desa, monggo, kesempatan baik. Jangan sampai ada bidang tanah di desa Mdilwungu ini yang tidak ikut PTSL gitu. Itu ya jelas biaya lebih murah. Yang kedua, satu orang pemohon boleh mengajukan lebih dari satu bidang tanah. Mungkin saat ini jenengan duwe lemah nek 5 gon 10 gon wis daftar kabeh nggih. Ikutkan semuanya mumpung karena PTSL. Terus yang ketiga, ada keringanan pajak berhutang ya, betul. Sini ada ya. Ada kan namanya perbumnya yang membebaskan BPTB. Ya, itu. Terus yang keempat, masyarakat tidak perlu datang ke BPN, tetapi cukup datang ke sekretariat PTSL untuk daftar ya. Jadi itu banyak keuntungannya ya. Terus apa syarat PTSL? Ya, syarat PTSL ini ya. Dicatat ya, syarat PTSL dilihat paling orang. Nanti saya kasih brosurnya. Nanti ini didengar aja nggak apa-apa. Persyaratan PTSL yang jelas yang pertama satu, jenengan harus punya tanah. Penting. Kenapa saya sampaikan? Saya menyampaikan ini ada alasannya. Jangan sampai ya.
jenengan itu nyewa, ya toh, nyewa 5 tahun, diperpanjang 5 tahun, 5 tahun. Terus jenengan itu PTSL, ngontrak, gade tanah. Ada nggak di sini yang sistem ijon? Sistem ijon. Nah, itu bahaya. Jadi saya itu tadi, makanya saya sampaikan harus punya tanah sendiri. Jangan jenengan tanah digadekan 7 tahun, bebet anak TK digadekan 5 tahun, terus 5 tahun lunas, diperpanjang lagi 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun anaknya cilik TK apa sampai SMP, SMA, diperpanjang mana? Digadekan mana 5 tahun, 15 tahun sampai anaknya lulus kuliah. Nah, kira-kira boleh enggak itu disertifikatkan oleh yang menggarap? Nah, itu yang saya maksud ya. Loh Pak, belajar ini penguasaan 20 tahun oleh disertifikatnya. Nah, ini kaitannya dengan itu. Digadeknya sampai 20 tahun, 20 tahun, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Nah, karena itu kan bukan tanahnya. Kan bukan tanahnya, ya kan? Pak lah, katanya undang-undang pemilihan 20 tahun. Nah, itu, oke? Nanti saya ceritakan lagi nanti silakan tanyakan ya, nanti silakan ditanyakan. Persyaratannya yang pertama itu tadi, jangan punya tanah. Yang kedua, tidak sengketa. Yes, ya. Itu dulu. Punya tanah tidak sengketa. Wis melu PTSL. Pak, aku gak duwe bukti pemilihan. Wis pokoknya itu lemahmu melu. Nah, gitu. Nggih. Nanti saya lanjut. Pokoknya lemahmu gak sengketa, tapi gak di surat melu. Gampang toh? Kan gampang toh PTSL itu. Ya, saat ini persyaratan administrasi ya. Ya jelas satu, yang pertama yang umum, fotokopi KTP KK. Nggih. Fotokopi KTP KK pemohon. Terus fotokopi KTP KK pihak pertama, mungkin penjual pembeli bila masih hidup. Nggih. Tes mati surat kematian. Terus yang kedua, letter C desa. Nanti kalau letter C desa ini nanti kaitan dengan Busekdes sama Pak Kades, okay? Nanti itu harus dilampiri letter C desa. Terus bukti-bukti perolehan tanah jenengan apa sih diduweni? Mungkin biyen bae biyen tahu tuku lemah tahun 80 itu biyen duwe kwitansi, ya nanti dilampirkan. Atau mungkin duwe segel dilampirkan, atau mungkin surat pernyataan jual beli dari desa dilampirkan, atau mungkin punya akte jual beli, akte hibah dan sebagainya yang belum sempat yang belum sempat didaftarkan untuk sertifikat, monggo diikutkan PTSL. Terus mungkin bahkan biyen tahu tuku lemah tahun 90, tahun 80, tapi tukunya gak surate. Tapi saya harus dikuasai, silakan ikut PTSL. Cuma tadi kuncinya satu, tidak sengketa. Paham nggih? Gampang nggih? Nanti silakan bertanyakan. Nggih. Terus bukti BPATB, SSB mungkin ini nanti kalau memang ada tentang BPATB. Terus nanti dalam proses pengumpulan data yuridis dan fisik ini nanti akan dibantu oleh Satgas Poldadis dari BPN untuk Pokmas ya. Nanti yang akan sering ke desa itu nanti yang itu Mas yang di belakang itu Mas Okta sama Mbak Rizka. Mau berdiri Mas. Nanti jenengan harus baik-baik sama dua orang ini. Karena nanti itu yang akan sering ke sini memandu Pokmas. Mas Janot akan dari saya termasuk nanti untuk surat-surat tanah
nanti mungkin 4 orang tempat nanti nggak bisa kalau semua harus terjun ke desa, mungkin gantian nanti ya. Ya, terus nanti ada formulir dari kami, mungkin untuk surat-surat tanah yang jenengan belum punya. Misal dulu mbahnya tahun 80 pernah beli tanah atau tahun 90 pernah beli tanah tapi nggak ada suratnya. Nanti akan kita beri belangko dari sini, surat pernyataan jual beli atau surat pernyataan hibah atau waris dan sebagainya. Nanti silakan itu diisi. Mungkin kemarin sudah saya kirim ke Bu Anu ya, Bu Cari ya Bu ya. Nah nanti sudah kami Bu Cari. Nanti aplikasinya biar dibantu oleh Mas Okta sama Mbak Rizka untuk anunya apa, untuk aplikasinya nanti. Nah, terus PTSL itu ada 4 kluster yang tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi kluster 1 sampai dengan 4. Kluster 1 yaitu bidang tanah yang nanti terbit sertifikat. Jadi nanti dengan daftar terbit sertifikat itu namanya K1 atau kluster 1. Kemudian ada yang namanya kluster 2 atau K2. Itu nanti bidang tanah yang tidak dapat terbit sertifikat, yaitu bidang-bidang tanah yang sengketa tadi itu. Yang sengketa nanti kita kelompokkan menjadi K2, itu nanti tidak bisa terbit sertifikat. Makanya jenengan mungkin kalau tanggone sing rukun nggih. Gotong royong sing rukun aja gegeran ben terbit sertifikate. Ku masalah patok barang aja sampai gegeran. Jadi soalnya nanti itu antara tetangga itu nanti saling ijol-ijolan tanda tangan, saling memerlukan tanda tangannya, oke? Jadi sing rukun biar sukses PTSL-nya, oke? Biasa sertifikatnya terbit. Terus kluster 3 atau K3 yaitu bidang tanah yang ada pemiliknya tapi tidak dapat terbit sertifikat karena mungkin tidak ikut, itu nanya mana K3 ya. Tidak ikut ini mungkin karena tanahnya ahli warisnya mungkin nyebar, ada yang dari TKI, ada yang di Surabaya, di Kalimantan, sehingga ngelumpuknya susah, tanda tangannya angel atau mungkin seperti itu. Atau mungkin ada bidang tanahnya karena anaknya aduh-aduh, wong tuane mengikuti anaknya ke Sumatera sehingga tanahnya nggak harus ngurusi, mungkin tanah-tanah kosong, nah, seperti itu. Banyak faktor, ya. K3 itu kategori K3. Terus yang keempat yaitu bidang tanah yang sudah bersertifikat. Ini tidak bisa ikut PTSL karena sudah pernah terbit sertifikat. Seperti yang saya sampaikan tadi di definisi awal, apa itu PTSL? Itu yaitu pedoman tanah sistematis lengkap untuk bidang-bidang tanah yang belum terdaftar. Ya, jadi seperti itu. Untuk K4 tidak bisa terbit sertifikat. Loh Pak, bidang tanah yang bapak saya ini katanya K4, tapi di rumah bapak saya tidak pegang sertifikat. Anak-anaknya tidak pegang sertifikat, tapi kok katanya sudah bersertifikat. Terus boleh nggak ikut PTSL? Tidak boleh, karena di BPN sudah teridentifikasi bidang tanah itu sudah pernah terbit sertifikat. Jadi tidak boleh ikut PTSL. Lupa bagaimana agar bisa terbit lagi? Itu nanti pendaftarnya tidak melalui Pokmas Desa, tidak melalui PTSL, tapi langsung daftar ke BPN. Oke, paham ya? Jadi kalau bidang tanah sudah pernah terbit sertifikat, terus hilang, saya ingin terbit maneh, daftari ke BPN, tidak ke Pokmas. Nah, kalau ke Pokmas nggak boleh, karena kewenangan Pokmas ini PTSL saja, dibatasi untuk bidang tanah yang belum terdaftar. Dan nanti kalau lihat Pokmas bahayanya gimana? Akhirnya timbul sertifikat ganda. Bidang tanah itu sudah pernah terbit sertifikat, saya ingin melu mana PTSL, akhirnya di atas tanah itu pernah ada 2
sertifikat. Yang pertama tadi hilang, yang kedua terbit lagi. Itu namanya sertifikat double, sertifikat ganda. Ya itu bahaya. Bisa larinya ke pidana barang. Nggih, kita hindari nggih. Mending ke kantor tanah saja, nanti melalui prosedur, ada prosedurnya. Kalau menerbitkan lagi sertifikat yang kedua, kata hilang, itu ada prosedurnya. Prosedurnya enggak ke PTSL, nggih. Itu sementara dari saya itu, saya mohon maaf kalau mungkin dalam penyampaian saya, dalam kata-kata saya ada salah pengucapan, ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesarnya, nggih. Saya lebih senang tanya jawab, karena kalau dengan tanya jawab saya akan mengetahui permasalahan jenengan itu apa, kesulitan jenengan itu apa. Nah seperti itu kalau tanya jawab, ya. Nah kalau teori-teori gini mungkin jangan malah bingung. Mending jenengan nanti silahkan dalam sesi tanya jawab ini jangan bertanya, wis barang berkaitan dengan bidang tanah jenengan yang saya sampaikan tadi, nggih. Nggih, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya diputar mawon. Videonya diputar mawon untuk ditonton. Itu pesta babi. Raiso, tetep ki sing tuwa sing entuk. Ana men tuwa-tuwaan Jan. Di nggon iki nek tanah ki warisan ki tetep sing tuwa sing akeh. Raiso tetep kudu bagian biru kok. Kowe iki arep jajan aku. Oh, ayo. Ayo bacok kowe, tak bacok kowe. Ana apa lho? Eleng. Wis tuwa gluten lho. Ana apa? Bin. Kowe menang-menangan senengane tuwa-tuwa. Ayo Raiso, tetep sing gedhe ki akeh. Di nggon. Sik. Aku tak krungu permasalahannya apa sih? Ngeten Pak Babin. Bapak kan nembe mawon badung tanah ning anak-anake. Kula asal sing ngarep. Terus? Terus niki Bambang. Asal sing wetan. Itu wetan ngomah. Nggih, adik kula sing ragil, Tumini asal sing wingking. Buri ngomah. Heeh. Nah sing kulon, bapak iki pesene ora oleh diutek-utek. Nek ora kanggo sing tuwa, arep digo sapa meneh? Sabar. Jadi masalah lagi lemah sing kulon ngomah. Heeh, Pak Babin. Bapakmu pesen ora oleh diutek kan? Lah saiki bapakmu ning ndi? Niki wonten mlebet Pak Babin nembe gerahe. Ora. Nggih. Bisa ditakoni ora? Ah mboten ngertos cobi Pak Babin mawon. Ya saiki ditakoni. Nggih. Saiki diguang. Guang gamane. Nggih Pak Diguang. Babin. Harus dhuwur kok. Keren men. Ayo ditakoni bapakmu. Nggih Pak Ini. Babin. Mbah. Lara apa, Mbah? Allah awake geges padha metah-metah ora kepenak iki anak padha ora Rungokke. Bapakmu lagi lara ngene kok kowe do kerengan wong loro lho. Iki mau do kerengan masalah lemah iki, Mbah. Nun sewu, aku tak takon, Mbah. Lemahmu sing dibagi kuwi wis disertifikatke apa urung? ora ya ora ono biayane. Kowe cah loro. Ngerti rebutan tok. Tanggung jawabmu kuwi dibantu bapake didaftarke lho. Disertifikatke tanahe. Kan saiki ono program PTSL. Ngerti ora PTSL? Ora. PTSL kuwi pendaftaran tanah sistematis lengkap. Program saka pemerintah, Bapak Presiden langsung. Gratis kan biayane. Pengen ngerti? Iki tak dudui. Nun sewu Bapak, terkait dengan tugas kami di kampung, keluar masuk kampung, sering menjumpai permasalahan terkait tanah Bapak. Nyuwun wejanganipun Bapak Presiden. Dikit di kampung. Nggih. Nek masalah di rukun. Nah, rukun kan. Terkait sertifikatipun Bapak. Nggih, sertifikatnya kan Program PTSL nggih. kan sudah banyak yang sudah kita berikan ke desa-desa, ke kampung-kampung, yaitu di Diurus. 5 tahun ke depan itu akan kita selesaikan, tapi Ya. juga masyarakat aktif mengurusnya. Nah, diurus kangge sedherek-sedherek sedaya, dipun urus sertifikatipun nggih. Tidak sulit mengurusnya, cepat dan bisa nanti untuk ngutang. Nggih, matur nuwun janganipun Bapak. Nggih. Nah, piye pesane Bapak Presiden?
Merli. Nggih, kertas. Kerengan wae. Masalah tanah mau Pak Babi. Oh iya, tanah kula ngomah. Nggih. Cek, tak takone Bapak, Mbah. Oh iya. Tanah kula ngomah kira oleh dedek-dedek mergane ngopo sih, Mbah? Ya wong lah wong Jakarta. Aku mau nggarap. Berarti dulu masih Mbak. Itu lemari Bapak. Wah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan dari pemaparan yang diberikan oleh Bapak Edi tadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kula Imam Sudrajat Pak, saking RT 2 RW 1. Perkataan Pak, ini ada dua pertanyaan yang mau saya ajukan. Yang pertama mengenai tanah SD 1. C1. Kemarin memang sudah kita tanyakan, tapi kayaknya saya belum mendapatkan jawaban yang begitu memuaskan. Permasalahannya begini Pak, di SD 1 itu kondisi sekarang SD-nya bongkar Pak, jadi tidak ada murid. Kalau Bapak nanti lewat ke Sumber Gempol itu ditengok timur jalan itu ada SD 1. Kemudian yang kedua, di situ juga ada bangunan musola. Nah pertanyaannya di sini, musola itu rencana dari takmir musola itu mau dibikinkan semacam wakaf gitu Pak. Iya, sertifikat wakaf. Nah itu caranya bagaimana Pak? Karena yang kita tahu bahwasanya kemungkinan SD tersebut tanahnya tidak bertuan, kemungkinan ini masih Pak. Jadi kemungkinan. Entah nanti mungkin di desa ada datanya, saya juga kurang tahu. Yang kedua begini Pak. Yang kedua, saya kemarin itu barusan membeli sebidang tanah, Pak. Sebidang tanah, kebetulan tanah itu masih atas nama bapaknya yang sudah meninggal. Jadi tanah itu kita beli, saya beli, itu sebagian Pak, sebagian dari yang nama si A itu kita beli. Kemudian pertanyaannya, apakah bisa saya langsung mendapatkan sertifikat melalui program PTSL Pak? Ye, cuma itu Pak nggih. Matur mbah nuwun saderengipun atas penjelasannya nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tiga pertanyaan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nyampaikan kula Pak Anang, nyampaikan pertanyaan Pak Anang. Kebetulan Ketua Pokmas niki nyampaikan pertanyaannya Mbah Umar, Pak RT, Ketua RT. Apakah bisa Pak satu bidang tanah yang dibagi waris kemudian nanti didaftarkan dalam sertifikat dengan satu nama, dengan 3 nama tapi tidak dipecah, ngoten nggih Pak? Bidangnya tetap tapi nanti nama sertifikatnya 3 orang. Apakah itu bisa dilakukan? Sembah nuwun, ngoten nggih Mbak Mari. Satu orang lagi, monggo. Monggo bisa wedi-wedi mumpung niki enten PTSL wonten petugase nggih. Monggo napa sing undang jenengan sampaikan mawon nggih.
Lanjut. Oke. Niki karanten mboten enten satu pertanyaan malih. Batasan sengketa niku pripun, Pak? Apakah proses sengketanya di pengadilan atau misalkan ada 5 saudara yang satu tidak setuju itu juga masuk sengketa? Istilahnya antar keluarga. Mohon nanti ada penjelasan. Nggih niki mewakili Mas Yudi, ngeten Pak nggih. Niki ajeng ngurus sertifikat niku, kula Pak Katiran nggih. Katiran. Niki ajeng ngurus sertifikat, niku ingkang gadah tanah itu wonten luar negeri ngoten. Napa saged? Ngoten. Suwun. Ngoten. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan Pak Imam Sudrajat ya, saya mulai dari Pak Imam Sudrajat ya. Pertanyaan nomor 1, ada tanah SD ya, SD1 ya. Itu di situ ada bangunan mushola. Intinya ya bangunan mushola ya, pertanyaannya ya. Jadi gini Pak, ini harus kita kita analisa dulu mengenai tanahnya Pak. Status tanahnya di situ tanah apa? Itu tanahnya yang berdiri di atas tanah SD atau mushola itu statusnya tanah apa dulu? Tanah negara? Apa tanah kas desa? Apa tanah apa? Itu harus dilihat dulu Pak. Karena ini nanti akan terkait dengan prosesnya. Kalau itu tanah atau mungkin tanah dulu pernah dibeli dari warga terus dilepaskan haknya untuk SD. Nah SD itu di bawah naungan Pemda, Maka nanti kalau ada tanah-tanah yang SD atau mungkin pengairan atau apa itu harus dianu dulu, tanahnya harus dilihat dulu, tanah apa itu. Apa mungkin tanah SD ini ada tanah letter C? Nah, letter C-nya itu atas nama siapa? Atas nama perorangan, apa bengkok, apa kas desa, itu harus dilihat dulu. Jangan sampai kan kita banyak ya sekarang lihat di televisi itu ya, SD itu disegel oleh ahli waris, gedung SMP disegel oleh ahli waris ya, seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu ini tanahnya tanah apa. Kalau itu SD ya sebaiknya harus koordinasi dengan Pemda, karena SD itu di bawah naungan Pemda. Masuk asetnya Pemda atau belum, seperti itu Pak, khusus untuk SD. Mungkin Pak Lurah nggak baik SD ini. Nah, mau tambah dulu sama Pak Lurah gitu. Ya ini sejarah tadi kita cerita. Niku tanah niku sebetulnya punya warga yang dulu jadi kepala desa. Zaman bapak-bapak ya wedi biyen iki cerita sejarah. Terus lemah iku biyen iki lek lemah murah ya. Dibangun SD ya oleh. Terus akhirnya sing mantune iku ndak salahno tak telusuri, mantune dadi kepala SD kono. Lek menurut kula selama niku ahli warise mau bertanda tangan untuk ikut PTSL niku nggih saged. Lembro tolong ngoten Pak. Terus memang ada, desanya ada. Dan SD-nya sekarang sudah bongkar. Cuman warganya yang punya ahli waris itu nggih boten enten tuntutan krono nggih tebih-tebih boten enten Semarang, boten Jakarta, boten. Niku wonten desanya
Dan dulu pernah mau bangun itu pernah saya kumpulkan sebagian, kalau untuk bangun musola tidak apa-apa, itu ahli warisnya. Nggih, ngoten. Nggih, atas taman itu masih tanah pribadi niku. Dan niku kira-kira wis kula ya Pak Ajan salah niku nggih musola kan oleh Pak Ajan nggih. Jadi untuk musola ndak apa-apa, tapi ngeten Mas Ajan. Dados niku ahli warise kudu ada pelimpahan hak. Jadi ahli warise mengko ya tanda tangan kabeh lek kuwi digawe musola. Penting pelimpahan hak. Dados ahli warise ya kuwi ya waduh-aduh. Terus enten sing Semarang, enten sing Jakarta. Lah niku ya termasuk dibebani golek kuwi lek wargane memang keluargane wonten gelem golek ya mboten napa-napa. Lek wargane keluargane mboten gelem mara terus ya tanggungane Pok Mas. Lek Pok Mas kaduan biayane akeh, lek kira-kira bermasalah ditinggal mawon piye. Ngoten mawon. Jadi tanah lek konflik atau menimbulkan masalah nggih ditinggal mawon. Jadi sing penak-penak dhisik ae. Ngoten nggih, Pak Pos Mas. Niku penting. Awake dhewe iki nulung nggih. Awake dhewe niate kan nulung warga mek selesai. Engko lek misale nek dulure salah siji angel ya ditinggal dhisik. Jadi sing penak-penake dilayani. Sing penak akeh Pak awake mikir sing angel iki ndak mari-mari akhirnya penggayane awake terbengkalai. Ngoten nggih. Sepakat ngoten nggih. Dadi lek dulure ahli warise ndak sepakat ditinggal riyen. Ngoten nggih. Ben rembukan ben diselesekne pemohon. Ngoten nggih. Nggih, ngoten mawon. Monggo lanjut Pak. Terima kasih Pak Kades. Nggih, betul nggih sarannya Pak. Sarannya dari Pak Kades betul nggih. Jadi kalau memang itu mau dipakai itu masjid atau musyola monggo digunakan saja untuk penggunaannya ya, penggunaannya. Tapi untuk menerbitkan haknya jangan ya, itu rawan potensi sengketa. Itu mungkin misalnya Pak Masih barang, misalnya Pak Masih, misalnya Kulo Sedaya, ya, pasti di belakang hari akan bermasalah nih. Karena itu berdiri bangunan SD, nah itu sudah masuk aset Pemda atau belum kita juga nggak tahu, karena Pemda juga pernah mengeluarkan dana untuk pembangunan SD, ya, tinggal mawon, ya. Terus beli sebidang tanah atas nama almarhum A, sebagian apa bisa langsung dapat sertifikat, bisa, monggo, ya. Jadi nanti gini, nanti jenengan pada saat beli sertifikat beli tanah ada suratnya ada, Pak? Ada nggih? Nggih, mungkin itu bukti jual belinya dibawa ke petugas pendaftaran, nanti dilampiri KTP KK jenengan, dipilih pajak, diceritakan tanah ini mungkin enek riwayat tanahnya dulu beli dari siapa, itu letternya nomor berapa, nanti itu Pak Mas sama Bu Cari sama Pak Kades nanti dilihat di letternya itu si nomor berapa, terus nanti dilampiri dengan surat-surat yang kemarin saya berikan ke Bu Cari, itu di print ya, di print diisi terus ditandatangani, ya. Itu Pak, ya. Tanyaannya Pak Imam Sudrajat sudah terjawab. Yang nomor 2, pertanyaannya Pak Anang, apa bisa nanti sertifikat terbit atas nama waris bersama, misal ahli warisnya 3 orang, namanya ABC, saged, ya, saged. Jangankan 3 ahli warisnya 10 selawe ya iso. Nggih, 1 sertifikatnya. Karena memang tanahnya belum dibagi-bagi, tapi belum dibagi-bagi, terus pemiliknya itu harta peninggalan dari orang tua gitu, terus jenenge wong 10 ora apa-apa, jadi lemah sito jenenge wong 10, mungkin sertifikatnya jenenge wong 10, nggih.
Betul apa nggih? Terus sengketa itu apa? Itu apa yang di pengadilan atau yang bagaimana? Jadi gini nggih. Sengketa itu macam-macam nggih. Ada yang namanya perkara. Kalau perkara itu sudah masuk di pengadilan. Kalau perkara. Kalau sengketa itu belum sampai ke pengadilan. Jadi masih di masyarakat atau mungkin sudah masuk ke kepolisian, masuk ke desa, tapi belum ke pengadilan. Itu namanya sengketa nggih. Nah, sengketa itu ya macam-macam, anak sengketa waris tadi itu mungkin anak 10, anak sing sitoke gak setuju ya, itu sengketa waris. Terus sengketa batas patok, sengketa patoknya itu gak bener, tanggone gak terima ya, itu sengketa batas, nggih. Sengketa waris sengketa batas, sengketa kepemilikan macam-macam, termasuk waris tadi. Nah, sengketa kepemilikan mungkin ngene, apa jenenge kuwi A merasa memiliki tanah, tapi yang dimiliki A ini diklaim juga oleh pihak B, dia juga merasa memiliki tanah. Bu alasannya apa karo? Nah, itu namanya sengketa kepemilikan, nggih. Jadi sengketa seperti itu, nggih. Ada perkara, ada sengketa, nggih. Jadi baik itu yang perkara maupun itu yang sengketa tidak boleh ikut PTSL, nggih. Pertanyaan Pak Katiran, pemiliknya di luar negeri, apa boleh ikut PTSL? Boleh, ya. Tapi harus melampirkan surat kuasa. Jadi dikirim surat kuasanya ke sini, dibacakan ke siapa? Mungkin ke Masih, ke Mbak Yuni, ke Bapak ke Ibu ya. Nggak apa-apa, didaftarkan ke sini, harus pakai surat kuasa. Ya. Jadi hati-hati, Pak Mas, ya. Untuk pemohon yang tidak bisa hadir harus pakai surat kuasa, ya. Jangan sampai wis menyebut gaya adu-adu yang luar negeri beli duit, pulang-pulang tak lain di sertifikatnya dulure. Nah itu bahaya, ya. Ada pertanyaan lagi, monggo 3 orang, ya. Belum, ayo, monggo. Kalau nggak ada pertanyaan berarti wis ngerti kabeh lagi. Wis ngerti kabeh lagi berarti ya. Pun monggo ditanyakan mawon sing bau warang. Monggo. Bismillah. Tak pancinge ben pertanyaannya nanti timbul. Yen sewu niki. Enten sing kagungan tanggungan ning bank. Enten to? Suratnya ditahan apa ora? Nggih to? Lah iso melok PTSL apa ora? Urung ditakok niku. Siji. Loro pajeke piye? Nek oleh lemah niku nek arep oleh hak enten istilah namanya BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bayar pajak apa ora? Durung takok to. Monggo kuwi ditakoni. Terus delalah duwe omah manggone buri. Ya, manggone buri, ora duwe dalan. Apa arep tuku helikopter? Apa piye? Kan ngoten. Nah, si oke jadi pertanyaane. Terus nek duwe tanah pertanian sing duwe nek Malang apa nek Surabaya oleh ora? Nggih betul. Nek tanah darat sih oleh, tanah pertanian oleh napa mboten? Nah niku sing perlu ditekoni. Nah, tadi ada enten sengketa, enten perkara.
enten siji melih jenenge konflik. Jadi dulure telu niku sengketa, perkara, konflik. Sengketa niku pun disebutke. Ayel-ayelan batas iku sengketa. Nek urung clear urung iso. Perkara sing pun mlebu teng pengadilan, digugat ning pengadilan kuwi jenenge perkara. Nek konflik piye? Nah, nek konflik niku sengketa tapi berakibat jadi potensi masalah dengan banyak orang, banyak kepentingan. Itu jenenge konflik. Saya contohkan mawon sing demo-demo ini. Nah, sing demo-demo ini ngurusi masalah makam. Kuwi pun mlebu konflik saja bisa. Dadi enten dulure telu niku. Lah kabeh-kabeh mboten oleh melu. Dirampungke dhisik kudu clear and clean. Tapi bukan berarti tidak dicatat. Tetap mengke dicatat teng pendaftaran teng kantor, tapi teng kantor niku enten istilah klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4. K1, K2, K3, K4. K1 niku sing melu terus diketokne sertifikat niku K1. Nek K2 niku sing bermasalah niku. Sengketa konflik perkara niku mlebokne K2. K3 niku napa? Sing kira-kira ora melu gara-gara wonge adoh ra iso ditemoni, terpaksa ora usah dielokne. Lah wong datane mboten enten sing mlebu. Wonge delalae sing duwe ning Papua dihubungi ra iso niku melok K3. K4 niku sing wis sertifikat. Nah, sing bapake wau, Pak sinten? Pak Ilham. Pak Imam tadi harus dicek dulu. Ojo-ojo biyen tumbas tapi tanahnya wis sertifikat. Tapi sing dodol orang ngomong nek wis sertifikat. Sertifikatnya didem dhewe. Nah, mengke kan dikai data sing sertifikat kemarin Bu Carek sudah ini ada 300 sing kula sebut bahwa enten 300. Muga-muga ora mlebu sing niku. Nggih. Ki nek mlebu sing niku anu Pak Imam mangke prosesnya beda nggih, melok rutin. Oleh tapi melok rutin. Mboten melok PTSL. Nggih. Terus tambahan meleh tadi yang terkait dengan apa mana? Tanah SD. Niki kudu hati-hati. Tadi sebenarnya sudah disinggung Pak Edi. Bila tanah SD itu memang harus dicek dari asalnya dulu. Kenapa? Karena sudah ada anggaran Pemkab yang sudah timbul di situ. Biasanya kadang-kadang terus dicatat jadi barang milik negarane Pemkab. Moga-moga urung lah. Kena SBY tercatat di barang milik negara, barang aset lah, aset daerah niku sing rada repot. Tapi nek urung tercatat nanti tinggal bikin apa statusnya tanahnya tanah apa. Kalau tadi Mbah Lurah sampun nyebut itu darah dari C berarti kan ahli waris. Yang penting tidak timbul protes sehingga melebu 3 bersaudara tadi, sengketa konflik itu tadi. Nanti bisa, tapi sebaiknya memang Mbah Lurah wis tegas. Nek abu-abu wis rasa melok. Ngeten iki Bang gandoli-gandoli jenengan kok. Nggih, ngaten. Nah, sing mau sing bank dan lain sebagainya titikokne apa tak wakili tok kuwi. Apa tak jawab pisan? Wis. Iki ditekokne dhewe, jawab dhewe. Honore sampean berkurang lho. Sing kagungan pinjaman di bank, ora sae sini-sini. Nek perlu nek sertifikate dadi bange tak gorene tak kon nambahi jenengan. Lho tenan, mulai rasa nggo sertifikat nggo duit.
Karena pemerintah itu berharapnya begitu. Jenengan nek wis sertifikate iso dadi modal ben kesejahteraan meningkat. Soporo dengan sertifikat itu dilebokne bank terus jenengan jadi bisa bisa mendirikan SPBG sendiri. Oh iya kan, melok kontrak lelang pemerintah kan lumayan. Nek wani tapi. Jadi kalau yang di bank nanti ngeten nggih. Di bank mana sampaikan ke petugas. Nanti minta fotokopi dulu sementara ke banknya. Kalau dulu yang lama itu sudah saya surati banknya untuk bisa memberikan fotokopinya itu. Nah, nanti setelah sertifikatnya jadi, jenengan itu sudah disertai dengan surat kuasa ke bank. Mengki sertifikatnya dijolke karo bukti asline, ditarik teng BPN, sementara jenengan sertifikatnya dikene bank. Napa ngoten? Rasa di sini sih masa ora bangga. Padahal wong sing utang nang bank wong pinter lho. Kan? Mboten wong pinter. Wong kadang iki nek kalau nek wong kepepet iku lho, wong sugih-sugih lho mlebokne bank. Ora sing wong kepepet. Wong sugih-sugih mlebokne bank. Mergane kok pengen tambah sugih meneh. Terus sing napa? Pajak BPHTB ini sebenarnya penjenengan sudah dikasih keringanan oleh Perbuk wis ana keringanan. Tapi sing dikei keringanan gur siji. Nek jenengan duwe luwih kok siji, ya terpaksa BPHTB ini nanti bayar atau terhutang. Ya pernyataan terhutang. Tapi nek ada pernyataan terhutang, nanti ke depan jenengan wajib bayar BPHTB dhisik sadurunge ana peralihan malih. Ngoten nggih. Tapi nek siji ya, dan tanahnya di bawah 5.000 kan Mas. 3.000 atau 5.000 ya perbuknya kemarin. Nanti coba dicek Pak. Pun dari pancingan itu enten sing taken malih, monggo. Wah, mewakili gender. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Masruro. Untuk pertanyaannya terkait untuk sertifikat isi banyak itu loh Pak. Itu seandainya belum dibagi waris terus mengajukan sertifikat dengan isi 9 ahli waris, tapi yang 2 itu sudah meninggal dan yang 1 ada di luar Pulau Jawa, itu bagaimana? Tanahnya belum bersertifikat, ahli warisnya ada 9, tapi yang 2 sudah meninggal dan yang 1 di luar Pulau Jawa itu sudah menetap di sana karena zaman dahulu itu transmigrasi. Untuk yang meninggal itu ada ahli warisnya. Itu untuk namanya yang meninggal tetap dimasukkan apa ahli warisnya? Dan untuk itu pipel pajaknya itu atas nama tetap 9 orang atau disingkat nama anak yang tertua CS itu. Mbak seluruh ya. Jadi gini Bu, untuk waris ya nanti misalkan gini, almarhum A menikah dengan almarhum B, punya 9 anak, nah, punya 9 anak. Misalkan yang meninggal nomor 1 dan nomor 2,
Misalkan ini yang aja kan sama toh. Misalkan yang meninggal nomor 1, terus punya anak 2, ya nanti warisnya harus ditulis runtut. Almarhum A menikah dengan almarhum B, semasa hidup mempunyai 9 orang anak. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, sampai 9. Nah, yang meninggal yang mana? Misalnya nomor 4, anak nomor 4, almarhum nomor 4 telah meninggal dunia, semasa hidup menikah dengan siapa, punya anak berapa, misal 2, 1, 2. Terus anak nomor 6, almarhum nomor 6, semasa hidup pernah menikah dengan siapa, punya anak berapa, misal 3, 1, 2, 3. Dengan demikian ahli warisnya adalah semua itu yang hidup-hidup, anak sama keponakan, apa cucu, apa, nah itu. Kalau tadi 9, ahli warisnya adalah 15 orang. Nah, itu kalau waris bersama, namanya waris, hati-hati. Karena apa? Kita ini tidak usah sekolah disebut ahli. Kalau yang Maha Kuasa sudah diberi gelar ahli waris. Jadi jangan sampai gelar yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa ini kita rampas haknya. Nggih? Bahaya, nggih? Tidak boleh, nggih? Itu kalau waris bersama. Nah, ada lagi waris gini. Ahli warisnya 9. Tapi 9 orang ini sudah dapat bagian masing-masing. Wis rundingan ahli waris iki, atau oleh almarhum orang tuanya wis didum. Misalkan ya, lemah kotak seret. Iki tak ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau sudah bagian seperti itu dan para ahli waris sudah sepakat, ya wes monggo. Nanti terbitnya atas nama para masing-masing ahli waris. Ini kalau terbitnya sertifikat jenenge A, jenenge B, jenenge C, jenenge D, jenenge E dan sebagainya. Itu kalau sudah ada kesepakatan para ahli waris. Tapi kalau belum, ya tadi yang saya katakan Bapak tadi, apa bisa sertifikatnya nanti atas nama 3 orang, 10 orang, 20 orang bisa, yaitu tadi. Ya? Itu untuk waris. Terus untuk bibir pajak atas nama siapa? Jadi gini, ya. Di Indonesia itu ada 2 pendaftaran tanah. 1 pendaftaran tanah fiskal, itu mengenai keuangan, itu pajak, yang mengatur Direktorat Pajak. Yang 2 pendaftaran tanah hak sing ngurusi BPN. Ya, gitu. Jadi ada 2 di Indonesia itu ada 2 pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah fiskal dan pendaftaran tanah hak. Kalau BPN saat ini itu ngurusi hak, pendaftaran tanah hak. Nah, yang fiskal pipil pajak, mengeluarkan pipil pajak, karena jenengan punya tanah wajib mengeluarkan pajak. Itu yang ngurusi pendaftaran tanah fiskal pajak lah. Untuk pipil pajak nanti dinamakan siapa? Kalau sudah terbit sertifikat, ya itu harus didaftarkan ke desa untuk disampaikan ke pendaftaran tanah fiskal. Jenenge gantinen sesuai sertifikat. Paham nggih? Nah, jadi kalau jenengan bertanya nanti pipil pajak atas nama siapa? Karena antara pendaftaran tanah fiskal dan hak itu terpisah, berbeda. Ya kalau jenengan tidak mengajukan perubahan nama sesuai sertifikat, ya pipil pajaknya bakal jenenge nama awal. Dia jenenge sapa? Jenenge A ya bakal A terus masuk wis sertifikatnya jenenge wong 10. Nah, untuk berubah ini kantor pajak itu diberitahu. Itu lemah itu jenenge A, tapi jenenge wong 10. Ya jenengan kita fotokopinya ke desa, sama desa nanti dikirim ke Bapenda nggih. Tuh, nggih. Paham nggih? Ada pertanyaan lagi, monggo Pak. Bung anu.
Nah, saya tadi lupa menyampaikan ada satu. Gini, dulu pada tahun 70 saya beli tanah dari Pak A. Terus tahun 90 saya beli lagi tanah dari Pak A. Apa bisa digabung? Nah, itu kan tidak ada pertanyaan tadi. Tidak ada pertanyaan tadi. Kalau itu apa bidang tanah itu ada lebih dari satu wilayah tanah, sebaiknya jadikan dua. Mengapa dijadikan dua? Satu, gini, kalau ada permasalahan tanah di kemudian hari, misal yang tanah yang ini saya beli dari Pak A, yang ini warisan dari orang tua, kebetulan jejer. Jadi kalau digabung, yang pertama menyulitkan administrasi kita. Yang kedua, apabila ini ada masalah, misal ini pembelian ini waris, yang ada masalah waris suatu saat, nah dengan saudaranya waris, akhirnya lapor ke kepolisian atau ke pengadilan. Karena ini jadi satu, artinya sertifikat ini satu ini doyong-doyong kemana-mana. Padahal yang ini loh hasil pembelian nggak ada masalah. Kalau jadi dua, misalnya yang jadi masalah yang waris, ya ini ya doyong-doyong, ini sih udah kemarin. Itu kalau jadi dua, itu yang pertama. Terus yang kedua, mecah sertifikat itu mahal kalau rutin. Jadi nanti kalau suatu saat tanah jenengan digabung terus jangan punya anak dua, ini mau dipecah diberikan ke anak-anaknya, jadi mecah itu mahal kalau di BPN. Nah, mending mumpung ada PTSL jadikan dua saja. Ini yang beli hasil kalau dewe, si waris saya sertifikat sendiri. Punya anak dua tinggal memberi satu-satu. Ini udah aman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau jenengan mungkin nanti dengan punya sertifikat mau apa buka warung, mau mencari apa dana ke bank, butuh dana 50 juta misal. Kalau sertifikat jenengan satu, ya satu ini semua masuk bank. Tapi kalau jadi dua, jenengan butuh dana ke bank, yang satu disekolahkan, yang satu masih disimpan di rumah. Itu enaknya kalau jenengan punya banyak sertifikat, ya. Mungkin saat ini jenengan lupas, mungkin saat ini jenengan masih berat atau bagaimana, tapi nanti jenengan sudah sekian tahun lagi pacaran merasakan nikmatnya punya banyak sertifikat, ya. Itu, ya. Mungkin tadi mau ada yang bertanya lagi, mau? Oh iya. Pak Aris, kalau ada yang tadi kan sudah saya sampaikan di awal ya, harus pakai surat kuasa, Pak. Jadi mungkin yang di Kalimantan nggak bisa hadir, bikin surat kuasa, dipasang ke siapa, ke saudaranya atau ke siapa, datang ke sini, nanti ya datangkan yang diberi kuasa. Iya. Kuasanya dari Kalimantan mengetahui kepala desa sana. Diambil fotokopi KTP kakaknya yang dari Kalimantan dikirim ke sini, misalkan dipasang ke jenengan, nanti tunjukkan ke Pak Mas, ini saya dapat kuasa dari adik saya untuk ngurus tanah, dan mungkin yang datang kan jenengan, misalkan adik jenengan namanya Supriyati, nanti jenengan datang atas nama Supriyati, itu nanti, ya, paham Pak? Ya, udah benar belum? Harus ditulis dulu yang meninggal. Sekarang yang meninggal almarhum A meninggal, itu menikah dengan siapa? Dengan B. Punya anak berapa ditulis? Punya anak 3, yaitu iya, pokoknya harus ditulis rinci.
Jangan langsung ujuk-ujuk muncul anak. Ditulis dulu ini anaknya siapa, almarhum siapa, punya anak 3 loh, bojone siapa, bapaknya siapa, ditulis dulu. A menikah dengan B, punya anak 3, tulis jumlah anak, ditulis, jangan langsung ABC. Tulis dulu jumlahnya, anak 3, punya anak 3 yaitu siapa, itu baru gitu. Nanti saya kasih contoh belangkonya ya. Nanti sudah saya kirim itu di Bukedes, ada sudah saya kirim. Cuma redaksinya harus dirubah karena Pak Aris itu tiap orang beda-beda. Ada yang bapaknya itu menikah 1 kali, ada yang bapaknya menikah 2 kali, ada yang anak bapaknya menikah 1 kali, anaknya hidup semua, ada yang menikah 1 kali, anaknya yang nomor 3 meninggal. Ini beda-beda pasti, ini semua beda, ini pasti beda ini Pak Aris itu. Tapi ada contoh format, tinggal merubah, tinggal mengedit, ya. Ada lagi monggo. Iya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Seswanto. Yang saya mau tanyakan nama Pak Seswanto. Yang kami tanyakan ini Pak, di selama saya mengikuti atau tetap bidang petugas, itu tanah-tanah yang berbatasan dengan apa istilahnya, embong atau andil sungai. Nah, sampai hari ini sungai tersebut andil atau embongnya itu sudah tergerus tanah, aliran sungai, bahkan fisiknya itu sudah rubah. Kami kesulitan untuk menetapkan tanah yang berbatasan langsung dengan sungai. Itu apakah ada rumusannya atau udah dari BPN atau dari dinas terkait sudah ada batasan standarisasi itu sungai? Kita ada 2 jalur, sungai yang sebelah utara dan selatan. Saya takutkan nanti setelah diikutkan corona luasannya itu berubah dan nanti timbul masalah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ini harusnya jaga dengan saya Pak, jaga Pak Eko Pak. Karena beliau, Pak Eko mana Pak Eko? Mana Pak Eko? Ayo Pak Eko, ayo Pak Eko. Aku melancangi jenengan. Ngapunten. Terkait anu Pak ya, tanah sungai. Batasan dengan sungai, erosi. Yang pertama nanti kita cermati sungai itu dia sudah masuk dalam aset atau belum. Kemudian kalau biasanya di beberapa daerah itu sudah ada patok batas dari aliran sungai. Nanti kita cermati hasil dari lapangan seperti apa. Kemudian juga nanti kita mengacu ke sempadan sungai. Ya, ada kalau memang ada di peraturan Pemda nanti kita cermati lagi. Yang penting apa istilahnya, kalau dulu memang sebelum erosi itu ada tanda batasnya, itu nanti di lapangan kita ambil. Yang mengetahui batas-batas di situ mungkin perangkat desa juga dicermati sama-sama untuk kegiatan pengukuran, baik itu sungai, jalan atau pas lainnya. Terlebih lagi kalau itu sudah masuk dalam aset. Mungkin itu Pak ya. Ada lagi, kalau sudah kita tutup, kalau sudah siang, monggo. Pun nggih. Pun lagi paham nggih. Nggih, mesti anu mawon. Nanti lapor itu ada pertanyaan lewat Mas nggih. Monggo Mas nggih. Terus untuk desa Bedil Mungus Mas segera membuat grup WA nggih. Pak Mas, membuat grup WA, saya dimasukkan, Pak Eko dimasukkan, terus itu Poldadis dimasukkan nggih.
Jadi kita komunikasi lewat WA nggih. Nggih, suwun. Sudah, tidak ada yang bertanya. Sampun puas? Kalau untuk memuaskan semuanya, memang Pak Edi bukan pemuas, mohon maaf. Tapi paling tidak paham, Nah, saat ini kan jenengan pun paham sedaya. Sekarang saya minta komitmen penjenengan. Yo masyarakate, yo Pok Mase, yo perangkat desane. Kinten-kinten semuanya sanggup? Siap? Siap. Bulan ini selesai siap? Loh, ini tanggal piro toh? 20 dino ra siap lho. Sing butuh di BIMTEK Pok Mase to? Nggih. Pak Edi jadwalkan BIMTEK sehari ini atau besok. Nggih, hari ini atau besok. Saya minta akhir bulan pemberkasan sudah selesai. Gampang jadi pemberkasan ora angel. Niku wau bicara wis tak bisiki. Ini lho bicarane Bu. Bener. Nah, biasanya kan ngeten. BPN itu pur diseneni. Telat titik diseneni. Sertifikatnya rada dadi diseneni. Ora nek bener wis. Ora melok duwe lemah diseneni. Lemahe wong di oyak-oyak wis diseneni meneh BPN melok terus. Padahal BPN itu sakjane fungsine iku padha karo KUA lho. Ngertos fungsine KUA. Cuman ngekeki surat wong arep nikah antarane cewek karo cowok sing padha-padha bujang. Lah mriki niki jane ya gur ngekeki surat antara lemah karo sing karo sing duwe. Mbok yo dipadane karo KUA ngono. Lho nggih. Ayo jenengan nek bojone ilang, jenengan nuntut KUA ora? Mboten to? Tapi nek lemah ilang, BPN deret-deret nang endi-endi. Wis diseneni, kadang disalahne nerbitke, kadang gak diterbitke salah, diterbitke salah. Terus aku kudu piye? Ya tapi wis nasib wis. Macam kudu ngono. Ndak apa-apa. Semakin saya didolimi, saya semakin senang berarti dongaku mandi. Dosaku disudo karo pangeran. Jadi ngeten nggih, makane sakniki biasane doya-oya aku genten nguyak-uyak. Buncare mau sanggup jare Bu ya. Akhir bulan sanggup Pak Ketua Mas. Siap loh? Siap kabeh? Sing penting aja Pak Ketua Mas to. Justru sing penting itu masyarakate. Nggih. Harapan kula nek bulan niki selesai, bulan Juli saya bisa umumkan, bulan Agustus niku wis rampung. Ngoten lho. Bukan saya nggak punya tujuan, saya punya tujuan panjenengan ndang ngasile ketok. Mosok ngenteni Pak Edi pensiun, Pak Edi saulan menang. Engko nek sertifikate dadi jenengan belah wedhus, jenengan wis lali karo Pak Edi. Ora mbok undang. Jadi kita komitmen nggih. Bulan ini pemberkasan kudu wis mlebu kabeh nang gone Pok Mas. Yang kedua,
Saya nyun sewu dulu dengan Pak Ketua Pokmas dan timnya. Nek jenenge wong nyambut gawe banter ngebut ya setengah kesusu, tapi jangan melupakan kehati-hatian. Dan di situ biasane nggih rawan gesekan antara petugas karo petugas, jenengan internal sendiri, jenengan karo pegawai karo panitia BPN biasanya ngoyak-oyak terus enek sing mutu, enek sing nesu. Saya nyuwun ngapunten dulu, jadi jangan sampai itu terjadi. Ya nek gesekan kecil-kecil wajar, jadi harus saling memaklumi, nggih. Terus yang terakhir saya minta, karena ini tanggung jawab kita semua, monggo kita landasi niat kita dengan niat ibadah, sehingga itu dapat dua hal, satu pahala, yang kedua itu bisa bermanfaat untuk jenengan semua. Kalau ada masalah itu yang tahu internal jenengan, internal kita semua. Ojo sampai masalah itu digowo metu, selesaikan dulu di dalam. Kalau sudah dibawa keluar, sing wong ora ngerti, wis engko ceritane jadi justru akan memperkeruh suasana. Saya minta semuanya nanti kalau ada masalah bicarakan dengan Pokmas, bicarakan dengan desa, solusinya seperti apa. Nanti kalau terkait dengan teknis, solusi kalau tidak bisa ditanyakan ke tim kami yang ada di sini, dan kami siap setiap saat untuk mendampingi panjenengan. Oke, sekali lagi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman Pak Edi, Pak Eko, dan tim yang di belakang yang lainnya. Nyuwun pangapunten menawi atur kawula wonten kirang trapsila, wonten napa sasar susur, apa namanya Jawa ya, sasar susur mboten saya kagem penggalih panjenengan, kula sakanca nyuwun pangapunten ingkang ageng. Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibmas, matur nuwun sampun kersa ndampingi mengawal sampai akhir acara. Sekali lagi terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah doa. Doa bersama akan disampaikan oleh Bapak Hendra Hasan Fauzi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridullah syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi'i ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama acara sosialisasi pelaksanaan PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap dari Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Tulungagung tahun 2026. Akhir kata kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.